to the sky and say you're beautiful. You're beautiful. I see your power in the moonlit night, where planets are in motion and galaxies are bright. We are amazed in the light of the stars. It's all proclaiming who you are. You're beautiful. You're beautiful. Oh, beautiful. I see you there hanging on a tree. You bled and then you died and then you rose again for me. Now you are sitting on your heavenly throne. Soon we will be coming home. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. When we arrive at eternity's shore, where death is just a memory and tears are no more, we'll enter in as the wedding bells ring. Your bride will come together and we'll sing. You're beautiful. I see your face, you're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. I see your face, you're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. All that you are is beautiful. You're beautiful. Three, two, one. Right. Halo Bapak Ibu, saudara sekalian, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siap memuji Tuhan? Saya percaya setiap kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena dengan puji-pujian itu adalah letak kekuatan kita, amin. Nah kalau bicara puji-pujian, Daud juga pakai bunyi-bunyian. Ya ada rebana, kecapi dan sebagainya ya. Teringat bunyi-bunyian, saya juga teringat akan permainan kita, ya. Anak-anak kita yang lagi ngetren ya, apa itu namanya? Lato-lato. Ya, lato-lato gitu ya. Jadi saya teringat apa nih? Maksudnya lato-lato. Ternyata lato-lato bagi saya punya singkatan. La itu la iya. To itu tobatlah.
Jadi kalau lagi main lato-lato, ingatin kita bunyi-bunyian itu. Lah iya tobatlah. Makanya katakan kanan kirinya, lah iya tobatlah. Nah, main lato-lato ya. Oke, mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita mau memuji Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami percaya atas perkenanan-Mu Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami boleh Tuhan berkumpul untuk boleh Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya setiap kemurahan dan kebaikan-Mu pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah di antara kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah berdoa, mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, mari saya jemput bangkit berdiri sama-sama. Salamin kiri kananmu, katakan Tuhan kita baik. Kami mau memasuki gerbang-Mu Tuhan dengan puji-pujian. Mari semua tepuk tangan sama-sama. Katakan, ku masuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Semua, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan itu baik, katakan amin. Mari nyanyikan kebaikan-Nya dengan hati yang bersyukur. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Kasih-Nya tak
Mari semua tepuk tangan sama-sama. Kita puji Tuhan kita yang dahsyat. Nyanyikan sama-sama. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, Sabdamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah, Yesus dahsyat, ku berserah, Yesus Kau Raja mulia. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, Sabdamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak, Yesus dahsyat, ku bersorak, Yesus Kau Raja mulia. Katakan, janji-Mu, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, katakan Dia besar, Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, mari semua bersorak bagi Dia. Ku bersorak, Yesus dahsyat, ku bersorak, Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, Kau besar, Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak, Yesus dahsyat, ku bersorak, Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak, Yesus dahsyat, ku bersorak, Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, kami bersorak bagi Yesus Tuhan, Raja segala raja, Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat dan perkasa. Kalau dunia menyembah Allah, dunia tidak dapat menyembah Allah dengan menyebut nama Bapa. Tetapi kita percaya, yang percaya dalam nama Yesus dapat menyembah Dia dan memanggil Dia Bapa. Dahsyat sekali. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, benar
dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami bersyukur karena kami ada dengan kasih setiamu. Kami ada karena anugerah-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, kami datang menghadap Bapa kami. Kami menyebut Kau Bapa. Kami sembah Kau. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, Bapa kami yang baik, Bapa yang setia. Oh, kami menyembah-Mu, Yesus. Kami meninggikan nama-Mu, Bapa kami. Kau Raja, Bapa yang Kau adil, Kau setia dalam kami. Oh, haleluya. Haleluya, Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau setia, kesetiaan-Mu, bagi yang percaya, karya-Mu, bagi yang mengandalkan-Mu, bagi yang berharap padamu. Diberkatilah. Kalau kita membaca kitab Mazmur, kita akan menemukan bahwa kita dapat melihat cerita seorang Daud.
bagaimana kehidupan Daud tidaklah mudah. Dari dia kecil sampai dia dewasa, Daud menjadi pribadi yang ditinggalkan, dibiarkan, dilupakan. Enggak oleh dunia ini, tetapi bahkan oleh keluarganya sendiri. Kita dapat menemukan dia berkata di Mazmur 103, dia dapat memanggil seperti bapak sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dahsyat sekali. Daud memanggil Allah itu Bapa. Tuhan, Kau berjanji bagi kami. Kau Allah yang tidak sekali-kali akan membiarkan kami. Kau Allah yang tidak sekali meninggalkan kami. Bahkan sampai memutih rambut kami. Sampai masa tua kami. Engkau Allah yang tetap menggendong kami. Engkau Allah yang akan menanggung kami. Karena Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu sebagai Bapa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Mari nyanyikan dengan iman. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari angkat tangan kita berserah kepada Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami berikan pujian kami yang terbaik buat Engkau Allah, Bapa dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat bagi Raja kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama katakan amin. Sekali Silakan lagi duduk, kita Bapak beri Ibu. kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih buat tim Prophetic yang sudah melayani kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan tentunya ya. Silakan Bapak Ibu, saudara sekalian boleh menempati tempat ya. Jangan lupa ya, lato-lato. Yang baru datang mungkin tadi belum kesampaian ya, belum disampaikan. Jadi ingetin tuh yang baru pertama, yang baru hadir tadi ya. Sampaikan kanan kirinya, lato-lato. Masih ingat singkatannya? Lah iya, tobatlah. Jadi mengingatkan kita ya. Jadi kalau di jalan dengar tek 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 tek, kita mau berbuat dosa, ya lah iya tobatlah. Jadi nggak jadi berbuat dosa. Amin.
Oke, kita ada beberapa pengumuman pada siang hari ini. Yang pertama kami menyambut ya buat sahabat baru yang baru pertama kali hadir dan juga yang ada di online tentunya ya. Segera jangan online terus ya. Udah banyak ya onset ya. Jadi jangan mager di rumah ya, tapi datanglah ya. Kita bergabung bersama-sama tentunya ya. Amin. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, setelah ibadah selesai, ada counter ya, counter welcomer. Mungkin Bapak Ibu bisa ke tempat counter kita dan bisa di sana ada banyak info yang bisa didapatkan ya. Yang berikutnya adalah persembahan dan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan buat yang online bisa mentransfer ya ke nomor rekening yang tertera. Untuk yang hadir di sini juga bisa mentransfer atau memberikan dalam amplop, nanti dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang ada di depan ya setelah ibadah selesai. Berikutnya kita mau saksikan video berikut ini. Dahulu saya seperti domba yang tersesat karena saya lahir dari keluarga yang belum mengenal Tuhan. Dahulu saya belum mengenal Tuhan dan hidup untuk diri sendiri. Dahulu saya adalah orang yang terlahir dari keluarga Kristen, tapi hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, saya beroleh kesempatan menjadi orang percaya. Saya rajin beribadah, rajin komsel. Anugerah Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan baru di dalam Dia. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, saya mengalami lahir baru, saya menerima keselamatan dan pengharapan dalam Kristus. Masih jatuh bangun. Sadar dan belajar terus untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kudu tetap tinggal dalam Tuhan dan tertanam dalam komunitas. Nah, saya ingat. Ketika ikut SPK, Banyak hal terjadi. Hati saya diubahkan, saya yakin akan keselamatan dari Tuhan. saya menerima kasih Bapa dan mengalami pemulihan hati. Saya mengalami hidup di dalam kasih Bapa. SPK berubah. Serupa Kristus. Shalom Jemaat Tuhan, menindaklanjuti kegiatan GI 1000 di tahun ini, GI 1000 akan membuka penjualan sembako bersubsidi pada awal bulan Maret. Adapun penjualan sembako bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi jemaat yang telah terdaftar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan sembako bersubsidi ini dapat mendaftarkan diri melalui Gembala Sel area masing-masing. Pendaftaran sembako bersubsidi ini akan dibuka hingga tanggal 12 Februari. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ingin mendaftar tidak lewat dari tanggal yang telah ditentukan. Sekian info untuk GI 1000 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, kami mengencourage sekali lagi buat Bapak Ibu yang belum ikut atau punya teman ya yang belum ikut SPK, boleh ajak mereka ya. Daftarkan ya, karena SPK adalah basic di dalam kehidupan kita ya. Sebuah nilai-nilai yang sangat penting sekali ya di dalam kehidupan kita. Pendaftaran akan dibuka dari hari ini tanggal 29 Januari sampai dengan 26 Februari. Dan kelas perkenalan akan dimulai tanggal 5 Maret. Bagi saudara yang ingin mendaftar bisa ada counter di depan ya. Setelah ibadah selesai ada counter SPK. Jadi bisa langsung datengin dan jangan ragu-ragu. Katakan kanan kirinya, jangan ragu-ragu. Daftar ya. Yang selanjutnya adalah tentang sembako bersubsidi ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan sembako bersubsidi, silahkan mendaftarkan
melalui gembala sel masing-masing. Dan pendaftaran hanya bisa melalui GS saja. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 12 Februari. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan segera hubungi GS masing-masing ya. Bukan GA ya, tapi GS-nya ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa tentunya ya. Ketika melihat beliau saya ingat ya di dalam camp ya. Saya pernah ikut LBC, Leader Boot Camp ya, di mana beliau menjadi leadernya ya. Orangnya gede, mukanya kayaknya ngeri ya. Saya sempat waktu itu ngeri-ngeri sedap lihat beliau rada apa ya, deg-degan gitu ya. Saya lihat wajahnya kok serem ya. Tapi ketika dia ngomong, wah urapan Tuhan mengalir. Kedua ternyata kocak abis saudara. Saya jadi wah bersuka cita ya. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Ferdi Panggabean. Beliau adalah melayani pria sejati. Pelayanan anak sampai penggembalaan di Abaloh Depok ya. Telah menikah dan memiliki seorang istri tentunya ya. Di layar kita tertera ya, dan juga sudah memiliki 2 orang putri. Beliau juga merupakan seorang trainer leadership dan karakter building. Mari kita sambut Pak Ferdi Panggabean. Kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Kak Budi. Silakan duduk. Terima kasih rekan-rekan tim Prophetic. Shalom. Selamat siang. Ya itu foto saya waktu itu ketika saya mengisi dan dipercayakan khotbah online. Waktu bulan apa ya tentang pengharapan dan perlindungan Tuhan. Cuma waktu itu saya masih berjenggot. Nah sekarang sudah bertobat. Subhanallah. Baik sekali lagi saya mau menyampaikan dulu terima kasih buat pemimpin jemaat di Abaloh Palem dan juga seluruh jemaat tentunya. Ada salam dari orang-orang kudus di Depok ya. Untuk seluruh orang-orang kudus di Abaloh Palem ya, haleluya. Ya jadi kesempatan ini saya bersyukur boleh diberikan anugerah untuk kembali bersama-sama secara onsite ya di sini. Tadi sudah diperkenalkan sama Ko Budi ya, dan lebih lengkapnya ada di layar. Dan istri saya 1, 2 orang putri, yang satu usianya 20, yang satu usianya 10, dan tinggal di Depok. Dan tadi Tuhan percayakan di dalam mana saya melayani di kelompok usia keluarga dan juga anak-anak. Ya itu aja perkenalan singkat saya, karena ada yang lebih penting dari itu yaitu kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah hari ini saya diberikan tema next ya, sesuatu yang wah ini buat saya tantangan. Kenapa? Karena menjadi tema yang ada di jemaat ini selama beberapa waktu ke depan. Dan subtemanya ini luar biasa. Boleh dibantu silakan. Sama-sama kita baca intentional love, son to father. Wow, arti bahasa Indonesianya dilarang merokok, bukan ya? Coba kita baca, kasih ya yang disengaja. Wah, saya melihat hal ini jadi terus menyadari bahwa kasih itu perlu dilakukan dengan sengaja. Katakan sengaja. Kalau sengaja berarti ada kesadaran. Yang setuju katakan amin. Nah, situlah kita sama-sama membagi kasih, khususnya memahami tentang kita sebagai anak. Nah, saya mau mengajak kita terlebih dahulu membuka ayat yang akan kita lihat di layar dari kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama dari Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Nah, saya minta untuk para ibu-ibu atau wanita baca ayat 5 dan yang pria-pria atau bapak-bapak baca ayat 6 ya. Jadi yang wanita siap? Yang siap katakan siap. Oke, bagus. Sudah sama ya frekuensinya ya. Siap? Yang wanita 1, 2, 3. Yang pria, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya
jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sendiri saya mendapatkan secara pribadi di masa ketika saya mendapatkan panggilan atau hal yang Tuhan percayakan terkait dengan yang tadi sudah disampaikan. Yaitu di mana saya sampai hari ini melayani pelayanan pria dan juga di satu sisi saya melayani pelayanan anak atau generasi. Nah ini sama dengan sahabat, saudara, rekan saya, kakak Ibo ya. Beliau juga ada di pelayanan pria dan juga pelayanan anak. Wah ini kontras sekali ya, satu pelayanan bapak dewasa, satu pelayanan anak. Ternyata waktu saya dapat ini di dalam doa puasa saya pribadi, dan ini lagi doa puasa juga ya sampai tanggal 3 Maret ya. Saya bersyukur akan ada kehendak Tuhan yang dicurahkan. Amin. Nah saya teringat waktu saya mendapatkan ini, saya masih ada di dalam banyak pelayanan atau banyak hal yang saya kerjakan dan terus terang saya nggak fokus. Nah, sampai akhirnya Tuhan berikan ini dan saya bertanya apa maksudnya Tuhan? Ayat 6 tadi bapak-bapak dan pria-pria sudah membaca, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini pesan sangat penting. Begitu pentingnya sampai kalau tidak terjadi maka yang terjadi adalah gini, aku kata Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Ngeri enggak? Tuhan yang mukul bumi. Coba bilang sama kiri kanannya, lu yang mukul aja gue bonyok. Bilang. Ya tolong istri sama suami jangan sampai bonyok ya. Tapi kalau Tuhan melakukan ini, musnah bumi ini. Tapi jelas akan terjadi di mana Tuhan tidak melakukan ini kalau yang tadi hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Dan Tuhan mau pulihkan dua hal ini. Nah tema yang dibawakan atau disampaikan di tengah-tengah jemaat oleh para pemimpin tentang sansip ini sangat cocok untuk akhir zaman. Haleluya. Cuma saya hari ini tidak membawa materi yang hati Bapak kembali kepada anak-anaknya. Next, bahwa kita akan sama-sama membahas lebih dalam hati anak kembali kepada Bapa. Berapa banyak di sini yang lahir jadi anak dulu? Angkat tangan. Angkat tangan dong. Ini yang enggak angkat tangan jadi bapak langsung. Atau jadi oma. Iya toh. Artinya kalau kita lahir pasti harus jadi anak. Setuju? Cuma apakah benar kita melakukan dan kita bertindak dan bersikap sebagaimana yang tadi Maliaki sampaikan. Kita sebagai anak-anak hatinya berbalik kepada Bapa. Karena di dalam banyak waktu yang saya pribadi alami atau mungkin Bapak Ibu alami semua, banyak sekali anak-anak terluka dan mengalami pahit, bahkan gak sedikit mereka yang terpisah dari bapaknya karena masalah-masalah yang ada. Nah Tuhan gak mau itu terjadi. Tuhan mau kalaupun sudah terjadi, ayo pulih. Dan dengar baik-baik, ini bukan hanya urusan anak bapak secara jasmani. Bukan anak kepada bapak biologisnya atau sebaliknya bapak kepada anak biologisnya. Ini adalah bagaimana hati anak-anak yang ada di bawah covering setiap orang-orang yang menjadi bapak atas hidupnya itu dipulihkan. Jangan salah, banyak luka loh. Ya. Pemimpin kita yang menjadi bapak-bapak rohani kita juga nggak sempurna, betul? Iya, makanya tadi kita lihat kesaksian 3 sahabat kita. Dahulu ya, dahulu kenapa? Dia banyak dosa, dahulu banyak jatuh. Baru sesudah bertobat, tadi istilahnya apa lato-lato? Lah iya, tobatlah gitu ya. Tetap aja masih jatuh bangun. Dan belum sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan itu banyak anak-anak di dalam covering rohani nggak bisa menerima dan akhirnya mengalami sakit hati. Akhirnya banyak ya, bukan di sini, banyak di tempat lain, di Mozambik ya.
Lituania, ya di sini nggak ada. Luar biasa. Muntaber. Tahu muntaber? Mundur teratur tanpa berita. Duduk awal di depan, haleluya, yes, wuhu. Lagu tadi kan sungguh baik, angkat jempol tangan, kaki, mulai dimuridkan, mulai di cover, mulai dipimpin, mulai ada luka. Kok dia begitu ya, tak seindah warna aslinya. Cielah. Gak bisa terima, tapi mendem jero. Tahu mendem jero? Ngebatin. Karena luka belum tuntas, dari depan pindah ke tengah duduknya. Awal datang ibadah jam 11 biasanya jam 9 udah tiba, jam 9. Pelayanan maksudnya, persiapan. Mulai pas-pasan waktunya. Di sini nggak ada Pak, Kamindra di sini nggak ada. Itu di Ethiopia. Mulai mundur waktunya. Nggak apa-apalah, masih pujian. Masih worship. Karena masih dipendem, akhirnya makin luka. Wah, udah nggak bisa lagi tuh. Ngapain gue serius nih? Mundur lagi. Orang ibadah mulai jam 11, doa berkat setengah 1, udah datang setengah 2. Itu pun bukan ke sini, belanja di bawah. Haleluya, haleluya. Coba lihat kiri kanannya, ada ciri-ciri itu? Maka Bapak Ibu Saudara, saya waktu mempersiapkan ini, lantas gimana untuk seorang anak termasuk saya seorang anak dalam kerohanian juga. Untuk memiliki pemahaman dan pengertian. Nah referensi yang coba saya cari, waktu saya baca-baca, bagaimana Daud dengan Isai, Salomo dengan Daud, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, tapi saya bilang ada yang kurang saya lihat. Maka saya coba berdoa dan saya dapatkan ayat-ayat ini. Mari kita sama-sama baca Galatia pasal 4 ayat 5 sampai 7. Semua kita baca ya dengan hitungan 3 dari ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kira-kira referensi yang saya ambil siapa ini? Siapa? Yesus. Jelas ini Yesus. Karena kalau mau belajar tentang sonship, spirit keputraan, kalau saya katakan gitu, yang paling sempurna adalah Yesus kepada Bapa. Jadi saya ambil ayat ini. Nah maka dari ayat ini nanti coba Bapak Ibu boleh buka Alkitab atau e-Bible-nya yang di handphone, buka ayat ini, tetap silakan. Karena slide ini akan saya ganti, tapi kita akan mengacu kepada ayat-ayat ini. Supaya nanti benar nggak tuh ayatnya begitu? Ya tetap buka ya. Galatia 4 ayat 5-7. Nah next slide. Maka dari kebenaran-kebenaran ini, hidup kita sebagai anak boleh saya sedikit jabarkan begini. Yang pertama, bahwa karya Bapa lah yang mengangkat kita menjadi anak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, kalau kita boleh jadi anak Allah, itu karya Bapa sepenuhnya. Gak ada yang bisa sombong, karena gue rajin komsel, rajin ibadah, pelayanan 13, banyak banget. Enggak. Atau mungkin saya sudah melakukan Taurat siang dan malam. Enggak begitu. Kita jadi anak itu sepenuhnya karena karya Bapa. Katakan heeh. Katakan asik. Katakan oh iya. Nah berarti setuju. Amin. Mau tua mau muda, kalau udah dibawa kepada pengenalan dan menerima Kristus, dia jadi anak. Wah,
Bangga gak sih jadi anak Allah pencipta langit dan bumi? Atau B aja? Tahu B aja? Biasa aja. Mungkin anak-anak yang youth tahu tuh ya, B aja. Gak ada antusiasnya gitu. Wah saya bilang ini masalah kalau sampai gak tahu. Dan kita semua karena karya Bapa lah kita dilayakkan. Kita tuh diadopsi dari orang yang sebenarnya gak layak. Gak layak. Ya tadi 3 rekan kita salah satunya ya, mereka mencontohkan. Ya. Dan tadi yang pertama siapa namanya? Tepok jidat. Sumandi. Iya, ya, tepok jidat. Masih ada aja. Haleluya. Yang ada di depan ini yang lagi saudara dengar masih. Jangan pikir enggak. Saya masih nempel tuh ke panggung. Enggak, belum terbang gitu kan. Iya. Tadi juga ada pagi, ada Pak Gun udah pulang dari Amerika ya. Wah, nanti kapan coba sapa beliau. Masih jet lag. Wah, haleluya. Selamat pagi, malam dia gitu. Jet lag. Haleluya. Itu yang pertama yang kita lihat sekali lagi bahwa karya Bapa lah yang mengangkat kita menjadi anak. Jadi sadar kita udah jadi anak karena karya Bapa. Hal yang kedua, lihat ayat tadi juga. Bahwa untuk kita bisa mengenal Bapa sebagai anak itu karena Roh Yesus, ayatnya ada di situ. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi ada satu yang spesial yang membuat kita bisa sebenarnya menjadi anak. Karena ada roh anak, bilang sama kiri kanannya, ada roh anak dalam hidupmu. Siapa anak itu? Enggak lain enggak bukan Yesus. Enggak ada alasan, aku enggak ngerti jadi anak. Hello. Orang lahir aja pertama jadi anak. Baru terima Yesus, ada roh anak. Ada aktivasi di situ. Dan sekali lagi, ini lagi-lagi bukan bicara tentang hanya jasmani, tapi juga hal yang spirit. Yang ketiga, apa yang kita dapat kebenarannya? Klik, yaitu kita diwariskan sifat dan kekayaan Bapa Surgawi. Ayatnya jelas. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dan yang diwariskan Allah kepada kita, disitulah DNA atau sifat dan karakter ilahi. Sebagai seorang anak, jangan takut kita pasti sama dengan bapaknya. Nah, bapakmu siapa? Ya, kalau bapaknya yang jasmani oke, tapi kita punya anak di dalam hati kita dan punya bapak yang menjadi Allah kita. Kita jadi ahli-ahli warisnya. Kita bukan lagi hamba dikatakan di sini, artinya ada hubungan yang spesial. Ada hubungan yang dekat. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak ya, akan banyak pikiran kita mungkin menuntut untuk apa? Bapak kita memenuhi semua yang kita butuhkan. Tapi apakah benar seperti itu? Nggak usah dituntut, Bapak kita pasti memenuhinya. Cuma kita bukan kebutuhan yang kita minta, banyaknya keinginan. Maka kalau ngomong sama penatua, sama pemimpin atau pemurid atau kakak rohani, Kak, kayaknya lu kurang ini deh. Kayaknya lu banyak salahnya deh. Wah, banyak nuntut. Supaya orang yang dimimpin dia atau yang menjadi bapak dia sempurna dan memenuhi keinginan. Jelas kita juga masih belajar. Izinkan saya hari ini ngomong sebagai seorang anak bukan sebagai bapak. Jadi saya dengan kacamata anak nih ngomong. Nanti saya ceritakan, ada hal yang sangat dalam hidup saya. Maka saya lanjut, kita buka di Efesus 5 ayat 1 dan 2. Setelah kita tahu kebenaran tentang anak, maka berikutnya mari kita baca semuanya 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jelas di sini Yesus memiliki intentional love kepada kita sebagai umatnya. Katakan amin. Kalau nggak sengaja, masa dia mau rela untuk melakukan ini? Nggak mungkin nggak sengaja. Ada maksud dan saya percaya ini sebuah hal yang sangat-sangat disiapkan. Nah, pertanyaannya begini setelah kita baca, apa yang dengan sengaja dilakukan seorang anak kepada Bapa? Bapak Ibu Saudara, pagi tadi waktu saya sampaikan ini, saya bersyukur bahwa banyak umat Tuhan mulai terbuka. Oh iya, tapi setelah nanti saya jelaskan, pasti ada deg-degan. Hah? Begitu? Nah, Bapak Ibu buka kembali di handphonenya ayat ini karena saya akan pindah slide dan ayat ini menjadi referensi kita. Pertanyaan tadi, apakah apa yang dengan sengaja dilakukan seorang anak kepada Bapa? Mari saya klik yang pertama sesuai dengan ayat. Yang pertama yaitu jadilah penurut kepada Bapa. Katakan amin. Yesus bukankah dia adalah pribadi yang taat dan submit kepada Bapanya? Nah, ayat ini jelas berkata kita sebagai anak, mari jadilah penurut, taat. Kalau orang Medan bilang jangan banyak cingkunek. Kalau ada lagu dangdut, suka-sukamu Tuhan. Ada yang tahu? Cuma saya doang yang tahu. Kesian deh saya. Iya, jadilah penurut. Masalahnya untuk nurutin orang yang kita percayakan sebagai bapak, sebagai pemimpin, sebagai kakak rohani, yang gak sempurna itu gak gampang. Mulai berpikir, ini hidden agenda kayaknya. Kayaknya dia ada maksud nih, memanfaatkan saya. Mulai ada asumsi, suzon. Bilang sama kiri kanannya, itu bukan kamu kan? Haleluya. Lagi-lagi itu ada di mana? Ukraina. Gak ada di sini. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal penurut, saya pernah ngalamin sesuatu yang waktu saat saya belum mengerti ini luar biasa pergumulan. Jadi saya dan istri sebelumnya belum menjadi suami istri, tapi tahun 95 saya dan beberapa rekan-rekan diutus oleh penatua dalam hal ini Kak Seno untuk membuka pelayanan Depok, Abalof Depok. Dan puji Tuhan, haleluya, hosana, alhamdulillah. Sampai hari ini tinggal saya berdua sama istri yang masih ada. Yang lainnya punya misinya masing-masing ya, haleluya. Nah, jadi waktu tahun 95 kami memulai, ya, jadi boleh dihitung apa istilahnya paling senior lah gitu ya. Sombong. Tunggu dulu, jangan langsung menghakimi. Dipimpin pertama oleh Kak Seno, ada Budi Sugiarto, ada Bang Darwin, sampai akhirnya Kak Dharma Wulan. Kak Dharma akhirnya fokus kepada Rapa House. Tahu Kak Dharma? Oh, itu orang sakti. Kapan-kapan kenal deh. Ini ibu-ibu ya, perempuan Kak Dharma ini. Nah, sampai akhirnya ditunjuklah ada kepemimpinan di Depok. Dan Depok pada saat itu juga, karena belum otonom sampai saat ini juga, di cover oleh Abalof Serpong. Dengan kepenatuan Pak Sumarno dan Pak Edi Margono. Nah, ditunjuklah. Tahu Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya bukan bagian yang ditunjuk. Nah, seru dong, ada 4 orang waktu itu. Nah, hari itu dibagikanlah untuk kita memuridkan. Wah, amanat rasuli, memuridkan. Jemaat, pekerja, semua langsung dicak, tahu dicak? Kamu dengan siapa, siapa dengan kamu dengan kamu, siapa dengan siapa gitu ya. Udah, semua dapat. Saat itu
saya kok nggak dapat bagian nama ya. Bener, saya dan istri nggak ada yang memuridkan. Begitu kudusnya saya. Haleluya. Ya tapi kan saya nanya dong, apa saya begitu najis? Atau sebaliknya? Saya tanya ke satu orang pemimpin itu, yang muridkan saya siapa? Sama istri. Oh, kayaknya sama dia deh. Oh dia ya, oke, saya ke sana. Katanya saya dimuridkan ya? Enggak, mungkin tanya yang sana, saya ke sana. Waktu sampai saya tanya, mana mungkin saya memuridkan Bang Ferdi? Astagfirullahaladzim. Sebegitunya kah? Jadi semua berjalan pemuridan, saya dan istri nggak ada yang muridkan. Saya bilang, masa sama Yesus saya muridkan? Kami berdoa, Tuhan, tolong. Saya mau kasih tahu bukannya bilang apa. Kepemimpinan di situ, saya yang paling lama di Depok. Yang kedua, saya juga secara umur senior di tengah atas mereka. Saya jadi ngerti, mungkin mereka segan. Tapi kan firman Tuhan gak boleh gitu, gak ada ayatnya. Sama yang lebih tua gak boleh, kan gak ada ya. Hormat iya, tapi bukan gak ada. Jangan muridkan yang lebih tua, apalagi lebih uzur, kan gak gitu. Kami berdoa, puji Tuhan, haleluya. Ada satu pemimpin yang saya percaya dia juga ngalamin terobosan. Dan dia jauh di bawah saya umurnya. Dan satu lagi, dia dan istrinya pada waktu itu adalah orang yang kami bina di BPN. Dan waktu pelayanan pelajar, saya pemimpinnya. Kalau kata orang Arab, Masya Allah. Dia datang dan dia bilang, Bang, kakak, kami telah berdoa. Apa nih? Bahwa kami bersedia memuridkan abang sama kakak. Sekarang saya mau tanya, jujur deh, susahan posisi saya apa dia? Ayo, susahan siapa posisinya? Susahan dia lah, susahan kamu lah, sama-sama susah. Iya, karena saya tahu beliau juga perlu sangat menang dari rasa sungkan itu. Dan mungkin Bapak Ibu pernah dengar beliau ada di sini waktu khotbah, namanya Oktria Bangun. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Saya harus jadi penurut sama orang yang dulu saya bina. Dulu saya muridkan. Kalau ego bilang, apa kata orang? Ya biasa aja. Tapi puji Tuhan, kami dan saya dan istri emang berdoa, Tuhan, kirim Tuhan. Siapapun yang Tuhan utus kami submit. Haleluya, Tuhan kirim dia berdua. Istrinya itu dibina sama istri saya dulu. Satu kos-kosan. Waktu masih belum menikah. Wah, saya tahu pergumulan itu dan saya juga bergumul. Dan mungkin ada orang-orang berpikir, Bang gak salah bang. Masa lu dibina sama yang gitu, muda gitu. Saya bilang, gak ada yang salah. Saya mau belajar jadi penurut-penurut Bapak. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan. Untuk kita mau jadi anak, itu bukan urusan usia. Itu bukan urusan pengalaman. Itu bukan urusan bagaimana kau lama atau lebih sebentar, bukan. Tapi hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. It's about our heart. Kalau hati mau,
Siapapun yang Tuhan kirim, submit. Udah sempurna? Belum. Apakah dia tahu hidup kita bagaimana cara mengatasinya? Enggak juga. Tapi submit aja. Inilah sonship yang sejati. Amin. Yesus pun dalam wujudnya sebagai manusia, dia sebagai Allah juga, tapi dia submit di tengah-tengah hukum yang ada. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi seorang anak, hati penurut, taat, dan submit harus ada dalam hidup kita. Katakan amin. Gak apa-apa kalau misalkan orang yang menjadi bapakmu itu mungkin masih ada salah-salah. It's okay. Tuhan yang bela. Urusannya bukan kita dengan dia dengan kita, nanti dia dengan Tuhan. Urusan kita ya, submit aja dengan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dengan sengaja? Hidup dalam kasih sebagai anak. Klik ayatnya ada di dalam Efesus tadi. Hidup dalam kasih sebagai anak. Karena di luar kasih, kita pasti melakukan hal-hal yang keliru. Kita harus melakukannya semua dalam kasih, katakan amin. Anak sama bapak bukan hubungan transaksional ya, ngerti ya? Lu ada apa ya gua kasih, lu gak ada sorry. Wah. Nah kita tahu hari-hari ini anak gak kayak zaman kita dulu ya. Dulu, ya maksudnya apa? Dulu waduh anak-anak tuh, anak sekolah itu sama guru mau lewat aja. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Begitu respect, ngerti ya? Betul gak? Wah kalau ketemu orang tua yang tadinya mungkin kakinya naik meja. Wah. Maaf saya bukan sedang mendiskreditkan generasi sekarang. Tapi saya banyak ngeliat. Lagi ada orang tua mau nanya sama anaknya, kamu udah belajar? Dia bilang, kamu nanya? Iya, mama nanya. Dia bilang, kamu bertanya-tanya? Waduh. Di sini nggak ada. Uzbekistan itu. Aduh. Jangan main lato-lato, prak-prak makin keras. Aduh. Dan saya satu lagi yang prihatin. Bapak Ibu mungkin udah tahu lah dan banyak dengar sama kita baca. Anak-anak SMP sekarang begal. Aduh, bawa celurit, ngerampok. Yang zaman dulu itu cuma petani. Ngarit. Ya kan? Tuh. Sekarang aduh ngeri banget. Nggak ada spirit sonship anak, respect. Nah ini kan secara jasmani ya. Nah jangan sampai di rohani begitu. Ngelihat bapaknya. Celurit lu. Celuritnya nggak pakai yang fisik gitu. Tapi kata-katanya tajam. Setajam silet. Kalau bisa sampai meluka tuh bapak gua. Sampai bendera putih pokoknya. Di sini nggak ada kakak ibu ya. Haleluya. Di Luxembourg. Hidup dalam kasih sebagai anak. Kalau mau tanya referensi kasih ya saya udah gak usah buka lagi. 1 Korintus 13 di situ baca. Itulah kasih yang sejati. Dan Allah adalah kasih di dalam 1 Tesalonika dikatakan demikian. Berarti apa? Kalau kita mempraktekkan kasih sebagai anak, sebenarnya kita sedang mengekspresikan wujud citra Allah. Dan kasih itu memang harus juga yang ketiga, klik. Kerelaan untuk memberi yang terbaik dan total. Katakan amin. Nah saya bawakan ini. Jadi puji Tuhan kami di Abal of Depok sejak pandemi kami memulai lagi kayak Pertamina, mulai dari nol ya. Ibadah tadinya 2 gitu.
Akhirnya kami mulai satu lagi, wah jarak-jaraknya satu dengan satu kursi 1 meter. Yang tadinya tempat biasanya diisi sekitar 350, jadi cuma ya 100 paling banyak. Iya. Dan yang lainnya lewat online. Berjalannya waktu, berjalannya semua kita lihat PPKM ditarik, puji Tuhan, haleluya. Wah ibadah itu full kayak tadi pagi. Kayak sekarang juga penuh. Tapi pagi tadi lebih penuh. Sampai saya lihat ada yang di luar. Asyir. Lain ya, lain. Ya. Nah apa berikutnya? Setelah ini minggu kemarin tanggal 29 Januari ya. Kaget. Wah kalau bahasa Arabnya, haujubillah. Kaget, kenapa? Lihat teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Itu parkiran sampai nggak ada jalan untuk motor lewat. Penuh, full tank. Masalahnya ini bisa jadi masalah. Kenapa? Wah di ibadah tadi lagu, puji Tuhan, haleluya, amin. Yes. Pulang, tahu Bapak Ibu, yang mobilnya ada di dalam, udah mau pergi, lama kali nih orang mana mobilnya ini nggak ada gitu. Sementara orang yang punya mobil lagi, haleluya, apa kabar? Yes. Dan mobil pengerja, aduh. Sampai jadi di atas damai, di bawah ribut. Naik darah turun mesin. Perlu diatasi dong. Iya, singkat cerita ngomong sama penatua, oke segera multi. Nah, multinya bukan hari ini, ditetapkanlah tanggal 19 Februari mendatang. Masalahnya juga, kan kalau ibadah mau jam berapa itu menentukan berapa dan siapa yang hadir. Ngobrol punya ngobrol, ini bukan kebetulan. Waktunya sama kayak ibadah Abba Love Palem. 8:30 first service and second one's 11 o'clock. Artinya apa tuh? 8:30 sama jam 11. Ya, netepin jam sih gampang ya. Habis itu kita nanya, siapa yang mau datang pagi dan siapa yang mau siang? Karena kalau yang datang lebih banyak satu, nggak terselesaikan masalahnya. Atau sama aja, ternyata saya mau pagi semua, semua pagi, jam 11 cuma 3-4 orang. Same mawon. Nah makanya hari ini kami ada pertemuan semua PA untuk mendata, areamu mau yang di ibadah mana, 1 atau 2. Nah puji Tuhan, haleluya ya. Tadi pagi, tapi saya mau cek di sini. Ya, saya cek dulu ya. Kalau di sini menghadapi situasi ini, antara pilihan 8.30 sama jam 11, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang jam 8.30 angkat tangan. 1, 2, 3, oke kan ya, duduk, terima kasih. Yang jam 11 angkat tangan. Semua, kalau pagi kebalik, yang tadi 8.30 semua. Ya Pak Nanda ya, yang tadi pagi 8.30 semua, yang jam 11, 4 orang gini. Nah ini cuma berapa orang? Ya saya balik makanya khotbahnya. Jadi kalau bayangin yang jam 11 penuh, yang jam 8.30 nggak ada, artinya apa? Nggak terselesaikan masalahnya. Puji Tuhan. Nah, apa hubungannya sama kerelaan untuk memberi yang terbaik dan total? Pemimpin panggil kami. Oke, kamu kira-kira mau jam berapa? Kalau kita enaknya yang orang tua, enaknya pagi ya. Kenapa? Habis pagi, selesai pulang bisa arisan, nah, kan gitu. Bisa jalan-jalan, makan-makan, kan gitu. Atau ada yang siang bilang gini, ya bangunnya agak lamaan lah. Ya, anak-anak ngurus anak-anak, susah banget makanya harus jam 11 sana. Belum lagi, mandinya dan sebagainya. Gak apa-apa. Tapi akhirnya kita mau belajar untuk memberi yang terbaik dan total. Dimulai dari kami lah, para leader. Gini deh,
Kalau jam berapapun kita lihat nggak imbang, kamu siap untuk mengisi yang lebih sedikit? Siap. Ikut LBC, iya siap. Tapi ada juga, siapakah aku ini? Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang anak, pasti Bapak punya rencana yang baik. Jadi total aja ikut aja. Bukan artinya kita kayak nggak punya kehendak, bukan maksud saya. Bahwa pemimpin, bapak-bapak rohani kita ini pasti sudah memikirkan yang terbaik. Di tengah-tengah ada yang kurang, ikut dulu. Maka yang akan kita alami adalah kita akan mengalami sebuah terobosan bersama. Termasuk juga ya tadi, Bapak Ibu, kalau memang nanti Bapak Ibu dibagi, kamu dimuridkan ya, atau kamu nanti dibina, ayolah. Ini buat kebaikan kita. Karena ini menggenapi firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku dan gembalakanlah domba-dombaku. Jangan ada yang di sini tidak dimuridkan dan tidak tergembalakan. Kita akan sesat dan kita akan jatuh bangun. Hari ini sebagai seorang anak, saya berbicara kepada anak-anak lainnya. Sama-sama anak, yuk son to father, kita sama-sama intentional love. Kasihi Bapak kita, kasihi orang-orang yang ada di atas kita untuk mau magari. Karena mereka berjaga-jaga untuk jiwa kita. Itu firman Tuhan. Bapak-bapak punya anak, ibu-ibu punya anak. Kalau mau mulai melihat bagaimana anak itu submit, saya percaya mulailah dari kita sebagai anaknya juga. Jangan ngarep anak kita, sementara kita sebagai anak juga yang anak rohani, kita nggak lakukan. Mukul angin, kamu harus taat, dia nanduk. Di sini nggak ada, haleluya, puji Tuhan, shalom, hosana, glory bagi nama Tuhan. Saya tutup dengan pertanyaan perenungan pribadi. Mari kita lihat. Saya selalu setiap firman saya akhiri, saya mau mengajak ini bawa pulang untuk direnungkan. Yang pertama, apakah Anda sadar bahwa memiliki hakikat atau sifat Kristus sebagai anak? Sadar enggak? Yang kedua, atau pertanyaan berikutnya, coba temukan apa ciri-ciri yang nampak dalam hidup. Penurutkah engkau? Apakah tadi engkau sudah berkata bahwa aku hidup dalam kasih? Atau juga engkau mau total, coba cek apakah benar dan kita tahu ciri itu ada. Dan yang kedua, ini yang mau kita renungkan. Kalau Anda adalah seorang anak maupun jasmani ataupun rohani, apa bentuk kasih yang dengan sengaja akan Anda lakukan bagi Bapa? Coba buat. Mungkin engkau secara anak rohani atau anak jasmani, di tengah-tengah apa yang kau lihat sebagai Bapa, ada kekurangan mereka. Tapi maukah kita melakukan sesuatu kasih yang dengan sengaja? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan, kasih itu. Praktekkan. Maka saya terlalu yakin, Sansip di tengah-tengah Abba Love Palem ini akan bertumbuh. Dan ketika Sansip bertumbuh, spirit keputraan, ada roh anak di dalam kita, maka yang terjadi adalah banyak anak-anak yang baru untuk siap digembalakan. Bagian saya selesai, tapi Roh Kudus tidak pernah berakhir. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita akan perjamuan kudus. Bapa, siang hari ini kami bersyukur. Kami disadarkan bahwa kami punya roh anak untuk kami menjadi anak yang sejati. Dan roh anak itu adalah roh Yesus. Yang penundukan diri, ketaatan, penurut kepada Bapa tidak dipungkiri lagi. Maka hari ini Tuhan,
di tengah-tengah jemaat-Mu di Abal of Palem ini Bapak. Biar kiranya roh-Mu yang memenuhi setiap kami sebagai anak-anak. Itu terus membawa kami bertumbuh dengan sonship spirit. Dan sonship spirit itu lahir dari hati yang terbuka. Untuk kami dipulihkan dengan Bapa-Bapa kami. Untuk itu, saya mau berdoa buat engkau. Siapapun yang ada di tempat ini ataupun yang sedang mengikuti secara streaming. Barang siapa di tempat ini engkau mau berkata, ya Tuhan, saya hari ini mau memutuskan kesadaran saya sepenuhnya untuk saya memiliki sifat dan karakter anak. Karena roh anak itu sudah ada dalam hati saya. Dan saya mau mengekspresikannya kepada orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi pengayom, menjadi bapa, menjadi pemimpin atas hidup saya. Karena mereka berjaga-jaga untuk hidup saya. Berapa banyak pun Bapak Ibu yang hari ini hadir dan mau berkata, saya mau Tuhan. Engkau boleh taruh tanganmu di dada. Dan engkau akan melakukan sebagai penurut-penurut Allah. Engkau juga akan hidup di dalam kasih kepada Allah Bapa. Dan juga ada totalitas atau penyerahan sepenuhnya. Ketika engkau taruh tanganmu di dada, dengar baik-baik. Ini sebuah pernyataan iman. Di mana engkau akan siap untuk berjalan dituntun, diarahkan, di cover, bahkan engkau dilindungi oleh Bapa. Dan saat ini hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi-pribadi yang mau mengambil sebuah sikap dan keputusan memiliki hati anak. Sebagaimana Yesus kepada Bapa. Kau penuhi hati umatmu Tuhan. Dan biar lahir kegerakan sonship di tengah-tengah jemaat ini. Rendah hati, pemulihan, bahkan ada banyak terobosan-terobosan baru. Mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang hancurkan tembok-tembok yang memisahkan anak dengan bapanya. Yang membuat semua tertutup jalan pemulihan dengan bapanya. Baik itu secara jasmani maupun rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan itu. Dan kami lepaskan kasih yang sengaja untuk mereka terobos. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini bolehkah saya terdorong begitu kuat. Kalau engkau suami istri atau engkau kakak adik atau mungkin teman komsel. Bolehkah engkau berdoa berdua atau bertiga. Hari ini saling mendoakan. Biar hari ini ada kuasa spirit of sonship di tengah-tengah hidup. Kau boleh berdiri, kau boleh duduk, tapi pastikan kau berdoa buat orang yang ada. Hari ini sepakat, dengar baik-baik, tema ini bukan sembarangan. Engkau perlu sepakat bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat rohanimu. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Terima kasih Tuhan, kami terima roh-Mu, bekerja sepenuhnya Tuhan. Oh, oh, oh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Yes Lord, Kau Allah yang besar. Khusus bagi engkau yang hari ini datang sebagai orang yang baru pertama kali atau mungkin kau belum pernah sama sekali menerima roh anak dalam hidupmu, menerima Yesus dalam hidupmu. Dengar baik-baik, engkau tidak akan bisa memiliki ini kalau engkau tidak pernah menerima Yesus. Tapi kalau hari ini kau mau memiliki roh anak, sonship spirit, hari ini kau terima Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya penebus dosamu.
Hari ini kalau engkau adalah orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai penebus dosamu yang menghalangi engkau dengan Bapa di surga. Hari ini kalau engkau mau lakukan itu, siapapun dan dimanapun engkau, saya mau khusus berdoa buat engkau. Cukup taruh tanganmu di dada, dan biar hari ini ada satu mukjizat Allah, yaitu kuasa keselamatan. Bagi engkau yang hari ini baru pertama atau baru sekali ini engkau mendengar tentang tantangan ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau boleh taruh tanganmu di dada hari ini dimanapun engkau duduk atau berada, termasuk engkau yang online, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari hari ini semua kita jemaat Tuhan, termasuk engkau yang hari ini mengambil keputusan menerima Yesus, ikuti kata-kata doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini aku tahu aku tidak dapat menjadi anak Bapa tanpa kehadiran Yesus, penebusan Yesus, dan karya Bapa dalam hidupku. Untuk itu, aku buka hatiku. Masuklah, jadilah penguasa tunggal, menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan penebus dosaku. Dosaku yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang, telah diampuni. Aku terima Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dalam hidupku. Untuk sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kita akan sama-sama menikmati perjamuan sehidangan dengan Tuhan. Silakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Siapkan hati. Kita percaya bahwa kasih Bapa ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dan menjamah kita yang akan memberikan kekuatan bagi seluruh hidup kita. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pastikan adakah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan yang belum mendapatkan hosti bisa angkat tangan. Jika ada semua, kita nyanyikan pujian satu kali lagi sampai kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan sebelum kita makan dan minum. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau ada dalam setiap hidup kami untuk diselamatkan. Dan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, sebagai tanda kasih-Mu yang abadi, kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh mendapat keselamatan, mendapatkan kesempatan bagaimana kami boleh rasakan kasih Allah ada dalam setiap hidup kami.
Dan pada siang hari ini Bapa, kami butuh kasih-Mu untuk senantiasa baru setiap hari dan setiap hidup kami. Sebelum kami makan roti ini Tuhan, yang melambangkan tubuh Kristus, ampuni kami Bapa. Ampuni kesalahan kami, ampuni kami jika kami menjadi anak yang tidak taat, anak yang tidak menghidupi firman-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak lagi meninggalkan zona nyaman dan setiap hidup kami. Tapi pada siang hari ini, sebelum kami makan roti sebagai lambang tubuh-Mu Tuhan, kami mau untuk kami menjadi anak yang taat kepada Engkau. Sikiranaya sadar. Di 1 Korintus 11 ayat 23 dan 25 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu dan telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita makan di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Kita angkat air anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Kiramaya sanda ya. Haleluya Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sudah kita angkat kedua tangan kita. Katakan ucap syukur atas lawatan yang Kau nyatakan pada siang hari. Atas kasih anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami terima kesembuhan yang datang daripada Engkau. Kami terima pelepasan yang datang daripada Engkau. Yang kepahitan, yang luka Tuhan oleh karena ketidakadilan. Ada amarah yang tidak bisa terkontrol. Tapi pada saat ini kami terima terobosan yang datang daripada Engkau Tuhan. Kami melepaskannya di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Kami terima Tuhan kemenangan dan kemerdekaan Tuhan. Yang terikat kami telah terima kemenangan dan kami telah kebebasan yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan kami terima pada saat siang hari ini Tuhan, memiliki hati seorang anak Tuhan. Hati yang taat kepada Engkau Tuhan. Hati yang mau mempraktekkan Tuhan di dalam seluruh hidup kami, kebenaran firman yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Sehingga kami melihat janji-janji yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami bisa melihat kuasa Allah nyata dalam setiap hidup kami. Dan kami bisa merasakan bahwa kasih Allah senantiasa untuk kami bisa memimpartasikan kepada anak-anak rohani kami. Kami bisa memimpartasikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Dan mereka boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada siang hari ini. Terima kasih atas anugerah yang Kau nyatakan pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati hamba-Mu Pak Peri ini Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi dan setiap pelayanannya. Engkau pakai dan setiap pekerjaan usahanya. Engkau memberkati rumah tangganya, anak dan istrinya Tuhan. Dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak Ibu, percaya kau bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu dan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu,
Diberkatilah buah pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Karena engkau hidup dalam kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Damai, sejahtera, dan sukacita Roh Kudus selalu menyertaimu. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang menerima berkat berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.